Hati-hati bentuk daerah otonom baru. Masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun, muncul ratusan usulan daerah otonom baru. Melihat fakta bahwa banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan menggantungkan diri pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif, maka setiap usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB mesti disikapi dengan hati-hati. Pemerintah jangan dulu mencabut moratorium pembentukan DOB. Kita mengapresiasi sikap Komisi 2 DPR yang mengingatkan bahwa masih banyak daerah belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada pemerintah pusat, sehingga keinginan membentuk DOB harus disikapi hati-hati. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada Senin mengatakan faktor kemandirian fiskal daerah jadi pertimbangan penting jika daerah ingin dimekarkan. Menurut dia, hampir 70% daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat. Dia mengilustrasikan keinginan memekarkan daerah dengan hasrat sebuah keluarga ingin menambah anak, tetapi kesulitan keuangan. Saat ini terdapat 341 usulan pembentukan DOB berdasarkan data Kemendagri. Usulan pembentukan DOB ini terdiri dari 42 provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa, dan 5 daerah otonomi khusus. Salah satu usulan pembentukan daerah istimewa adalah Surakarta menjadi daerah istimewa Surakarta. Kemendagri sampai saat ini belum mengambil langkah penelaahan apapun terhadap usulan pembentukan DOB tersebut, seiring belum dicabutnya kebijakan moratorium. Dengan mencermati fakta terkait kemandirian fiskal daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di DOB, pemerintah seharusnya bisa mengukur seberapa penting pemekaran wilayah itu dilakukan. Kritik yang disampaikan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa proses pengusulan pemekaran wilayah lebih kental dengan nuansa politik daripada pertimbangan teknokratis atau berdasarkan cara berpikir teknis dan kebutuhan masyarakat memang ada benarnya. Terbukti dengan masih banyaknya daerah yang belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Evaluasi terhadap DOB yang selama ini sudah dilakukan juga dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap melakukan moratorium pembentukan DOB. Pemerintah perlu berhati-hati dalam membuat rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Pemerintah bila perlu mengesampingkan dulu masalah geografis serta mempertimbangkan keuangan negara dan kemampuan daerah sebelum menyelesaikan kedua RPP tersebut. Jangan sampai pemerintah pusat jadi seperti orang tua atau kepala keluarga dengan banyak anak tetapi miskin. Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Rabu 30 April 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Di sisi kiri atas pada halaman muka ada sebuah foto berita di sini. Ini adalah foto yang memperlihatkan kondisi di salah satu stasiun yang berada di Barcelona. Nah, pada foto ini, saudara, informasi yang disampaikan adalah aliran listrik yang terputus membuat layanan publik di Spanyol, Portugal ikut lumpuh. Nah, kondisi dalam foto ini memperlihatkan penumpang yang terdampar di stasiun kereta Sants di Barcelona, Spanyol pada hari Selasa kemarin. Ini adalah imbas listrik yang mendadak padam. Sampai sekarang belum diketahui penyebab pasti terputusnya aliran listrik yang melumpuhkan layanan publik di berbagai sektor ini. Nah, kita akan bergeser di sebelah kanan, saudara. Ada judul besar di halaman muka, yakni investasi melambat, premanisme jadi sorotan. Di sejumlah kawasan industri, saudara, premanisme menjadi masalah yang menghantui pelaku usaha. Melambatnya pertumbuhan investasi pada awal 2025 tidak terlepas dari persoalan tersebut.
Saudara, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa membaca Harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Usai jeda akan ada informasi usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga cetuskan program bagi ke remaja bandel untuk mendapat pendidikan militer bersama TNI.